Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk vlog kali ini, kami masih akan membagikan kegiatan kami di Desa Pungguk Meranti. Ini yang part 3 ya. Mulai dari belajar nanam cabai, panen sayuran, dan kita juga akan menyampaikan manfaat kopi buat kesehatan dan kecantikan, serta profil Desa Pungguk Meranti. Ikutin video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kali ini kami akan mengunjungi tempat wisata hijau yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Green Wisata, kebunnya Kak Arman, kebunnya Emak, dan kebunnya Kak Tiwi yang berada di Desa Pungguk Meranti, Kabupaten Kepahyang, Kecamatan Ujan Mas. Wisata kebun sayur ini berjarak sekitar 2 km dari pusat Desa Pungguk Meranti. Wisata ini menawarkan green wisata, yaitu petik sayuran, buncis, dan belajar menanam cabai. Cabai merupakan salah satu jenis sayuran yang paling digemari oleh para petani untuk ditanam pada waktu tertentu. Oleh sebab itu, di Desa Pungguk Meranti ini banyak sekali ditemukan tanaman cabai di berbagai tempat. Seperti di desa ini ada yang nanam di ladang, persawahan, dan juga perkebunan hortikultur, khusus tanaman cabai. Jenis tanaman cabai yang ditanam oleh petani di Desa Pungguk Meranti pun beragam, seperti cabai rawit, cabai keriting, cabai merah, dan sebagainya. Tiap jenis cabai yang ditanam pun tentunya memerlukan biaya yang berbeda-beda dan juga perawatan yang sedikit berbeda. Untuk menanam tanaman cabai juga ternyata dibutuhkan biaya produksi yang cukup besar. Oleh sebab itu, sebelum menanam cabai, alangkah baiknya untuk memahami secara teknis bagaimana cara menanam cabai dari segi teknis maupun teori. Hasil panen cabai yang mendapat banyak keuntungan kadang sangat sulit dicapai ketika pengetahuan tentang cara menanam cabai dengan benar belum dikuasai betul. Tenang saja, kita akan belajar bagaimana cara merawat tanaman cabai di usia 1 hingga 4 bulan. Teman-teman cukup mengikuti step by step yang ada kita sampaikan ini. Sebelum masuk ke step cara merawat tanaman cabai yang benar, alangkah baiknya membahas tentang hal-hal yang berpengaruh dalam masa penanaman cabai. Berikut beberapa tahapan yang sangat penting teman-teman ketahui dalam menanam cabai. Pertama, penyiraman, kedua, pendangiran, ketiga, pemupukan berkala, dan pengendalian hama. Nah, itulah tahapan pokok dalam budidaya tanaman cabai yang harus kita ketahui. Tahapan-tahapan tersebutlah faktor yang sangat mempengaruhi panen pada tanaman cabai. Dalam menanam cabai membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk dapat dipanen. Jika kita ingin memulai menanam cabai, tentulah dibutuhkan persiapan yang matang agar kedepannya tidak salah dalam berbudidaya dan jeli dalam menyikapi trial and error dalam masa penanaman. Berikut cara merawat tanaman cabai dengan benar agar dapat panen yang melimpah ruah mulai dari usia 0 hingga 4 bulan. Pada masa cabai berumur sebelum 1 bulan, kita harus fokus pada pemberian pupuk kandang seperti kotoran sapi yang telah dikeringkan pada tanaman cabai. Selain itu, pupuk kandang dari kotoran ayam pun ternyata baik bagi tanaman cabai karena mengandung unsur fosfor dan nitrogen yang sangat baik perkembangan dan pertumbuhan organ tanaman. 1. Di saat tanaman cabai umur 0 hingga 7 hari biasanya telah memasuki semai bibit. Kedua, setelah itu ketika cabai berumur 7 hingga 20 hari merupakan masa perpindahan pembesaran bibit yang masih berada di dalam pot polybag. Ketiga, hingga akhirnya di usia 21 hingga 30 hari pada masa itu, waktu yang paling cocok dilakukan pemupukan dengan kotoran sapi ataupun ayam. Perawatan lainnya yang juga penting ketika cabai di usia kurang dari 1 bulan adalah penyulaman.
Penyulaman adalah pembuangan rumput atau gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Mengingat di usia cabai yang kurang dari 1 bulan, sangat rentan sekali dengan kematian bibit yang disebabkan oleh hal tersebut. Pada usia tanaman cabai memasuki usia 1 sampai 2 bulan, sebaiknya agar diberi pupuk Ponska cair. Waktu yang paling cocok dilakukan penyemprotan pupuk Ponska ke tanaman cabai adalah di usia 1 bulan hingga 1,5 bulan. Karena pada usia tersebut tanaman cabai akan mudah terangsang dan dapat menghasilkan buah yang lebih lebat. Perawatan lainnya yang juga tak kalah penting adalah diusahakan tanah jangan sampai kering. Kontrol tanah setiap saat apabila tanah sampai kering, maka perlu dilakukan penyiraman. Pada masa ini juga cocok dilakukan perempalan. Perempalan adalah teknik mempercepat pembuahan pada tanaman cabai. Apabila cabai sudah memasuki usia 2 sampai 3 bulan, pada fase tersebut tanaman cabai sudah mulai berbunga dan juga berbuah banyak dengan syarat perawatan yang benar dan bagus. Namun, kita harus tetap mengontrol tanaman cabai, jangan sampai terkena hama penyakit, tumbuh kerdil dan juga batangnya kurus. Ketika tanaman cabai mulai memasuki usia 3 sampai 4 bulan, kita perlu melakukan kontrol secara periodik. Untuk menjaga kelembapan tanah, kita juga perlu melakukan penyiraman untuk mengantisipasi kekeringan pada tanah. Dengan terjaganya kelembapan tanah bertujuan untuk memudahkan pelarutan nutrisi pada tanah oleh akar tanaman dengan mudah. Nah, pada usia ini juga tanaman cabai sudah siap dipanen. Untuk cara pemanennya juga ada cara tertentu, yaitu dengan cara bertahap dari waktu ke waktu. Pada umumnya tanaman cabai dapat dipanen 11 hingga 15 kali pemetikan. Itulah bagaimana cara merawat tanaman cabai agar berbuah lebat dan pastinya menguntungkan. Suasana asri dan sejuk langsung terasa saat memasuki areal perkebunan. Sejauh mata memandang terhampar perkebunan kopi dan sayuran yang menyerupai bukit hijau bak lukisan alam yang amat indah. Jalan setapak yang biasa dilalui terlihat seperti garis-garis menyerupai alur-alur yang indah. Potensi alam Desa Pungguk Meranti ini sangat cocok sebagai tempat bercocok tanam. Letak geografis di Desa Pungguk Meranti, Kabupaten Kepayang ini berada di ketinggian 3.560 meter dari permukaan laut, serta dikelilingi perbukitan, menjadikan daerah ini sangat potensial sebagai penghasil tanaman pangan dan hortikultura. Di Kepahyang ini, sepanjang jalan tadi kita bisa melihat beberapa tempat di perkebunan. Itu kita melihat perkebunan sayur mayur serta buah-buahan. Ada perkebunan buah naga, stroberi, salak, pepaya. Yang mudah kita jumpai di setiap pekarangan warga juga ada tanaman seperti itu. Kalau untuk kebun pepaya menjadi pemandangan yang indah yang dapat kita nikmati di pekarangan rumah warga. Itu sangat indah dilihat. Wisata alam ini juga sangat cocok untuk dijadikan area jelajah alam. Kondisi geografis sekitar perkebunan ini sendiri memiliki keunikan dengan area perbukitan, perkampungan, serta hutan dalam satu lokasi menjadikan sangat bagus sekali untuk jelajah alam. Apalagi di Desa Pungguk Meranti ini ada terdapat air terjun Tangga Seribu. Udara yang segar mampu memberikan ruang nafas yang lapang ketika berada di tengah-tengah kebun ini. Semoga lain waktu kami bisa menjelajahi daerah ini kembali. Amin, amin. Desa Pungguk Meranti merupakan penghasil sayuran yang cukup melimpah di Kabupaten Kepahyang. Daerah ini sangat subur untuk bercocok tanam sayuran. Hampir 90% warga Pungguk Meranti bermata pencarian sebagai petani. Terdapat berbagai jenis sayuran yang menjadi komoditas petani di Desa Pungguk Meranti, seperti cabai, kubis, kentang, tomat, terong, buncis, seledri, bawang daun, pokcai, dan lain-lain. Sebagai daerah tujuan wisata, Desa Pungguk Meranti merupakan laboratorium alami bagi siapa saja yang ingin belajar tentang pertanian, mulai dari proses pembenihan, penanaman, sampai dengan panen.
Bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi memetik sayuran segar langsung dari kebun, teman-teman bisa langsung nih ke kebun-kebun petani seperti saya nih. Tapi harus cari yang kenal ya, kalau nggak kenal nggak berani. Tapi pernah juga loh, kemarin-kemarin nggak kenal, mereka lagi panen kubis, panen kol, kita mampir aja numpang beli gitu. Jadi beli langsung panen sendiri, tapi kita beli yang hasil kita panen gitu. Sesungguhnya petani adalah pahlawan pangan yang tetap bekerja tak kenal lelah dalam kondisi apapun. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat petani untuk mengelola lahannya demi menghasilkan panen terbaik. Contohnya, petani di Desa Pungguk Meranti, Kabupaten Kepahyang ini yang mengusahakan aneka sayuran lokal dengan menerapkan budidaya ramah lingkungan. Nah, ini selagi Pak Wendy jemur kopi, saya mau menyampaikan informasi manfaat kopi untuk kesehatan, kecantikan kita. Manfaat kopi untuk kesehatan yang itu pertama meningkatkan fungsi otak dan perbaiki mood, menstimulasi fungsi saraf dan menambah energi, meredakan sakit kepala, mencegah penyakit Parkinson dan Alzheimer, mengurangi resiko diabetes tipe 2, dan manfaat kopi untuk kecantikan antara lain mengencangkan kulit dan menghilangkan mata panda. 2. Menjaga kesuburan rambut. 3. Mengangkat sel kulit mati. 4. Suplemen diet. Ternyata lumayan banyak ya manfaat kopi buat kesehatan dan kecantikan. Jadi hargailah petani. Oke teman-teman semua, untuk vlog kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa berikan dukungan dan supportnya buat kami agar kami tambah semangat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.